Kita melanjutkan minggu eksposisi. Ya, minggu eksposisi lanjutan dari minggu sebelumnya. Hari ini membahas dari kitab Maleakhi pasal 3 ayat 6 sampai ayat 12. Maleakhi pasal 3 ayat 6 sampai 12 dengan judul Manusia Menipu Allah. Judul yang sangat keras. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Bagi Bapak Ibu yang tidak membawa Alkitab, bisa mengikuti dari layar yang sudah tersedia. Demikian sabda firman Tuhan. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dengan giat di dalam hidup kita sehari-hari. Di sini di perikop ini berbicara tentang bagaimana ada janji Tuhan, ada kemarahan Tuhan, ada panggilan Tuhan untuk bertobat. Di ayat yang ke-6 Tuhan mengatakan, aku Tuhan tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah Tritunggal tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Apa yang dijanjikannya pasti akan digenapi. Tadi kelas persiapan sekolah minggu, bagaimana Injil sudah diberitakan bahkan sejak dari kitab Kejadian. Ada yang disebut dengan proto-evangelium. Bagaimana keturunan ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan, tetapi keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Itu adalah simbolisasi Injil yang mula-mula, proto-evangelium. Bagaimana Yesus sejak kitab Kejadian sudah dinubuatkan kedatangannya. Karena itu Tuhan pasti menepati janjinya. Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya saja manusia terus berubah-ubah. Manusia begitu naik turun di dalam kehidupan mengiring Tuhan. Ups and downs, ups and downs. Selalu begitu. Tidak stabil. Dan Tuhan ingin mendidik manusia, Tuhan ingin mendidik umatnya supaya lebih dewasa di dalam kerohanian. Tuhan sudah katakan dia tidak berubah, dan Bani Yakub, artinya bangsa Israel, tidak akan lenyap. Kita lihat bagaimana sepanjang sejarah, mulai dari Abraham terus, walaupun Tuhan membinasakan dunia, tetap ada orang-orang pilihan, sisa umat Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan
sehingga orang percaya tidak akan lenyap. Walaupun dari tanah Mesir mereka pergi yang sampai ke tanah perjanjian hanya 2 orang. Toh Tuhan pelihara dari 2 orang ini kembali menjadi bangsa yang besar. Ya, selalu. Dan ketika bangsa Israel berubah setia, Tuhan pasti menghajar dan mengajar mereka, tetapi selalu ada sisa. Ya, di dalam dunia teologi disebut remnant. Itu orang-orang tersisa, orang-orang pilihan Tuhan. Ya, dan mereka tetap akan ada. Kita melihat bagaimana sejarah bangsa Israel, mulai dari penjajahan Babilonia, lalu Media Persia, lalu kepada penjajahan bangsa Yunani, lalu kepada bangsa Romawi, dan Bait Allah diruntuhkan, lalu orang Israel terserak ke seluruh dunia, dan Israel sebagai negara menjadi hilang, dan mereka tersebar ke seluruh dunia. Mereka nyaris lenyap ribuan tahun. Tahun 70 Masehi, ketika Yerusalem dibakar, orang percaya lari ke sana dan ke sini. Tetapi beberapa puluh tahun yang lalu, 14 Mei 1948, hanya 3 tahun setelah Indonesia merdeka, Israel sebagai negara bangkit lagi dari tidur panjangnya 1900-an tahun. Ya. Walaupun mereka sering kali berubah setia, digambarkan sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Kalau bahasa kita di sini keras kepala. Orang Israel nggak suka nyebut kepala, maka mereka pilih terminologinya sebagai tegar tengkuk. Ya, tegar tengkuk. Maksudnya lehernya keras, lehernya tegang. Tetapi toh Tuhan tetap menyisakan sebagian kecil daripada mereka. Dan Tuhan telah mengatakan bahwa Bani Yakub tidak akan lenyap. Sampai sekarang mereka ada. Ya, walaupun negaranya hilang hampir 1900 tahun, tetapi mereka telah berkumpul kembali. Ya, itu janji Tuhan. Dan Tuhan tetap menjalankan janjinya. Walaupun yang melanggar tetap dihukum, yang menantang tetap pada akhirnya akan binasa. Tetapi mereka yang mau bertobat, mereka yang taat akan dipelihara oleh Tuhan. Di ayat yang ke-7 dikatakan bagaimana bangsa Israel sejak nenek moyangnya dulu telah menyimpang dan berulang-ulang kali menyimpang. Kalau kita baca kitab Hakim-Hakim, kita akan melihat bagaimana bangsa Israel ini benar-benar susah sekali. Ya, tobat kumat. Ya, orang bilang tomat. Ya, tobat lalu kumat. Mereka sulit sekali. Tetapi Tuhan berulang kali menyerukan kepada bangsa Israel agar mereka bertobat. Tuhan bilang, kembalilah, maka aku akan kembali kepadamu. Ya, ini bahasa pastoral. Ya, ini bahasa pastoral. Kembalilah, maka aku akan kembali kepadamu. Kalau di Perjanjian Baru lebih romantis lagi. Ya, Tuhan itu selalu menantikan kita. Tuhan selalu menantikan pertobatan kita. Tapi kalau udah bertobat, ya bertobat. Jangan lagi senang hidup berkajang dalam dosa karena tahu Tuhan itu Maha Kasih. Hati-hati ya. Minggu lalu sudah dikatakan Tuhan bukan hanya Maha Kasih. Tuhan juga adalah Allah yang adil dan digambarkan sebagai api yang menghanguskan. Itu tertulis di Perjanjian Baru, bukan di Perjanjian Lama. Allah adalah api yang menghanguskan. Maka Tuhan tidak tiba-tiba menghukum umatnya. Ada selalu seruan, ada selalu panggilan untuk bertobat, ada bahasa pastoral yang Tuhan berikan. Maka tidak tepat kalau kita katakan Allah Perjanjian Lama sadis, Allah Perjanjian Baru penuh kasih. Tidak, Allah itu sama. Allah Tritunggal, Allah yang sama. Hanya memang cara mendidik lebih keras kelihatannya di Perjanjian Lama. Karena kitab belum lengkap. Belum ada Perjanjian Baru. Baru ada Perjanjian Lama. Maka bersyukur kita karena sekarang sudah ada Alkitab yang lengkap bagi kita. Ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Ada Allah yang adil, ada Allah yang Maha Kasih. Berikutnya di ayat ke-8. Ini inti dari pemikiran kita pada hari ini.
Bagaimana dikatakan, bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku. Ini Tuhan yang katakan. Manusia menipu Tuhan. Kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Tuhan jawab, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ini menarik. Di dalam Alkitab terjemahan baru disebutkan kalimat manusia menipu Allah. Kalau kita baca terjemahan AYT, FAYH itu firman Allah yang hidup. AYT itu Alkitab yang terbuka. Jadi ada beberapa terjemahan Alkitab dalam bahasa Indonesia. Kalau di dalam terjemahan baru dan bahasa Indonesia masa kini itu pakai kalimat menipu Allah, pakai kata menipu. Tetapi kalau dari AYT dan FAYH itu pakai kata merampok Allah. Bisakah manusia merampok Allah? Tetapi Tuhan katakan, kamu telah merampok aku, firman Tuhan semesta alam. Ini juga sama terjemahannya dengan mayoritas terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris. Baik King James Version, American Standard Version, NIV, New International Version, New English Translation, semuanya pakai kata rob God. Ya, rob God. Will a man rob God? Gitu kalimatnya. Bisakah manusia, akankah manusia, mungkinkah manusia merampok Tuhan? Lalu dikatakan, yet all of you have robbed me. Itu Tuhan bilang. Kamu semua telah merampok aku, itu kata Tuhan. Ada terjemahan lain pakai continuous tense. You are robbing me. Kamu sedang merampok aku. Kalau terjemahan bahasa Batak pakai kalimat kamu telah membodoh-bodohi aku, ya. Bahasa Tobanya tung tarpa oto-otoi jolma madebata, ya. Pada nggak ngerti ya. Syukurlah, kelihatan pintar saya bahasa Batak padahal baru belajar tadi, ya. Tarpa oto-oto jolma, manusia telah membodoh-bodohi Tuhan, itu kalau terjemahan Alkitab bahasa Batak. Jadi ada kata menipu, mirip dengan bahasa Batak, membodoh-bodohi Tuhan. Tapi AYT dan King James Version dan mayoritas terjemahan bahasa Inggris pakai kata yang begitu tajam sekali. Merampok Allah. Ini sebenarnya pertanyaan retorika. Bisakah manusia merampok Allah? Jawabnya apa? Jawabnya apa? Tidak bisa, ya, secara teologis tidak mungkin kita merampok Allah, gimana caranya? Ya, tetapi Tuhan mengatakan, tetapi kamu telah merampok aku. Mereka tantang balik bangsa Israel. Kayak mana kami merampok engkau, kata bangsa Israel. Di dalam persepuluhan dan persembahan khusus. Itu yang dinyatakan oleh Tuhan. Kita lanjut dulu, ya. Nah, persepuluhan ini diajarkan di dalam Perjanjian Lama. Nanti kita pelajari bagaimana manusia merampok Tuhan dalam hal persepuluhan dan persembahan khusus. Kita tidak akan baca semua ayat itu, tetapi persepuluhan adalah cara Tuhan di dalam Perjanjian Lama untuk memelihara bangsa Israel. Apalagi mereka mulai dari zaman Musa mereka tidak punya raja. Karena itu Nabi itu merangkap sebagai pimpinan orang Israel. Sehingga bagaimana Tuhan sudah begitu memikirkan bukan hanya dalam hal rohani, tetapi juga dalam hal sosial. Tuhan udah memikirkan gimana kalau orang sakit, gimana kalau ada orang yang tidak punya pekerjaan, gimana kalau ada orang-orang miskin, janda-janda tua yang sudah ditinggal mati suaminya, yang tidak punya pekerjaan, mereka orang-orang yang rentan, bagaimana kalau ada pengungsi-pengungsi oleh karena perang, oleh karena kelaparan datang ke negara atau ke daerah Israel. Dan orang Israel juga dulunya adalah pengungsi. Mereka dulunya adalah orang asing. Baik di Mesir, lalu di dalam penjajahan Babilonia, Persia, dan seterusnya. Karena itu Tuhan sudah mikirkan jauh sebelum itu semua terjadi. Bagaimana Tuhan menurunkan hukum Taurat. Dan Tuhan memerintahkan suku-suku lainnya, Tuhan pilih suku Lewi untuk khusus melayani di dalam bait Allah. Lalu ke sebelah suku lainnya Tuhan berikan
tanah pusaka, sehingga mereka boleh bekerja, mereka boleh bertani, mereka boleh beternak, namun ke-11 suku lainnya harus memberikan 1/10 dari hasilnya, baik hasil bumi maupun hasil ternaknya, dipersembahkan kepada Tuhan melalui persembahan kepada Bani Lewi. Lalu Bani Lewi akan menggunakan persepuluhan itu baik untuk operasional pelayanan di bait Allah, untuk maintenance bait Allah, dan juga untuk kehidupan kaum Lewi dan keluarganya, dan juga untuk memelihara orang-orang miskin, untuk melindungi kaum-kaum yang rentan, janda-janda, anak yatim piatu, orang-orang asing. Jadi bagaimana Tuhan sudah memikirkan apa yang kita sebut sekarang dengan jaring pengaman sosial. Mengumpulkan, disatukan, dimanage sedemikian rupa. Ya, bangsa kita baru punya BPJS baru berapa tahun. Jaring pengaman sosial. Sehingga bangsa Israel akan terus mengumpulkan persembahan-persembahan, baik persepuluhan maupun persembahan-persembahan khusus lainnya. Sehingga selalu ada stok, selalu ada dana, mungkin sekarang boleh kita bilang dana abadi. Ya, Sovereign Wealth Fund, nama kerennya sekarang, mulai beberapa tahun ini. Sovereign Wealth Fund, dana yang selalu tersimpan dan selalu bisa dipakai untuk cadangan, untuk berbagai-bagai keperluan di dalam negara. Nah, waktu itu ribuan tahun yang lalu Tuhan sudah pikirkan semuanya. Sehingga dana persembahan itu untuk semua, bukan untuk hanya hal-hal spiritual, tetapi juga untuk jaring pengaman sosial. Supaya apa? Supaya orang-orang susah juga tetap terpelihara. Orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang malang kehidupannya, mengalami bencana alam dan lain sebagainya, akan terpelihara. Oleh karena apa? Oleh karena umat Tuhan memberikan persepuluhan. Oleh karena umat Tuhan memberikan persembahan khusus dan persembahan lainnya, ya. Jadi ada persepuluhan dan ada persembahan khusus. Kalau mau difoto ayatnya atau dihafalkan silakan. Kita tidak baca semuanya, tetapi itu ayat-ayatnya. Persembahan khusus di luar lagi persembahan persepuluhan. Mereka juga memberikan khusus kepada imam juga ada diberikan. Itu namanya persembahan khusus. Di luar daripada persembahan persepuluhan. Nah, ketika suku Lewi mendapatkan persembahan persepuluhan dari ke-11 suku lainnya, maka mereka juga wajib memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Dan mereka juga memberikan persembahan khusus kepada Imam Harun sebagai imam besar. Maka terjadi apa yang disebut dengan keseimbangan. Keseimbangan. Jadi tidak ada yang ditinggalkan. Tidak ada yang dibiarkan mati sendirian dalam kesusahan, dalam kemiskinan. Semuanya dipelihara oleh Tuhan. Ini adalah suatu sistem yang begitu luar biasa. Tetapi karena manusia sudah berdosa di dalam naturnya, maka praktek yang terjadi mulai terjadi pembelokan, ya. Terjadi penyimpangan. Di minggu-minggu sebelumnya sudah dibahas. Bagaimana yang merampok ini adalah bukan hanya orang awam, tetapi juga imam-imam. Bagaimana orang-orang tidak jujur di dalam memberikan persembahan persepuluhan, ketika mereka mempersembahkan korban berupa hewan, juga korban-korban hewan yang cacat, yang timpang, yang tidak layak dipersembahkan. Begitu juga dalam bentuk-bentuk lainnya. Ya. Lalu sebaliknya, dari sisi imam, mereka juga melakukan permufakatan jahat, menerima persembahan yang tidak beres, mereka oke, quality control nggak peduli, mungkin mereka juga ada yang bisnis hewan untuk korban, bisa jadi. Karena itu waktu di perjanjian baru Tuhan marah sekali di bait Allah, Tuhan balikan itu meja-meja penukar uang. Karena orang-orang hamba-hamba Tuhan juga berbisnis di dalam pelayanan. Maka patut diduga mereka juga bagian dari konspirasi jahat itu. Mereka menerima persembahan yang jelek-jelek karena apa? Karena mereka yang jualan. Ya. Karena mereka yang main istilahnya seperti petugas pajak bermain mata dengan pengusaha untuk laporan pajak, lalu dia dapat untuk dirinya sendiri.
memperkaya diri. Lalu negara dapatnya kurang dari yang seharusnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi para rohaniawan ini juga merampok Tuhan. Ya, bahasanya kasar sekali ya, merampok Tuhan. Tapi itulah yang dicatat oleh Alkitab. Begitu beraninya manusia merampok Tuhan. Dan ini bukan hanya terjadi pada saat itu. Pada saat ini juga terjadi. Saya baca dulu ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini adalah kemarahan Tuhan kepada bangsa Israel. Bagaimana Tuhan memberkati mereka juga. Walaupun mereka masih dalam penjajahan pada saat itu, tetapi mereka masih punya hasil panen. Mereka masih punya hasil ternak. Karena itu mereka yang tidak memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan marah. Tuhan katakan, bawa persembahan persepuluhan itu. Dan ujilah aku. Waduh, Tuhan nantangin. Ujilah aku. Tuhan menantang umatnya untuk menguji Tuhan. Apakah Tuhan tidak bisa memberkati umatnya? Bisa. Buktinya Tuhan sudah mencurahkan hujan, memberkati hasil pertanian mereka, memberkati hasil ternak mereka. Karena itu Tuhan marah kepada orang Israel yang tidak memberikan persepuluhan dan persembahan kepada Tuhan sebagaimana yang seharusnya. Ya, terjadi permufakatan jahat di sana. Di Kisah Para Rasul 5 disebutkan tentang Ananias dan Safira. Bagaimana ketika jemaat mula-mula mereka hidup di dalam komunitas yang begitu indah, yang saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, yang berkelebihan memperhatikan yang berkekurangan, sehingga ada keseimbangan. Ya, ini bukan komunisme ya. Ada keseimbangan, saling memperhatikan. Ya, tetapi di dalam saling memperhatikan itu ya seharusnya ketika memberikan persembahan kepada rasul-rasul untuk dikelola, dimanage, ada bagian diakonia untuk melayani orang-orang susah, janda-janda miskin, yatim piatu, ya mereka berbagi tugas. Tetapi persembahan itu diberikan di kaki para rasul. Orang bebas memberi, ada Barnabas yang memberi, wah dibilang anak penghiburan, nama Barnabas artinya. Lalu datang Ananias dan Safira yang baru menjual tanahnya, lalu mempersembahkannya di kaki para rasul. Jadi memberikan persembahan ini tidak ada tuntutan berapa banyak. Tetapi mereka mengaku sekian, taruhlah harganya, kalau sekarang lah dibilang jual kapling, 1M misalnya. Ya, lalu dia ngakunya jualnya 500 juta. Ini saya persembahkan semuanya, kesannya keren. Ya, wih baik banget dia, semuanya dikasih. Tapi dia bohong. Dia jual 1M ngakunya 500 juta. Misalnya ini ya, nggak ada ceritanya. Tapi ini tafsiran. Lalu dia mengaku itu semuanya. Maka Petrus dikasih tahu sama Roh Kudus. Mengapa kamu menipu Roh Kudus katanya. Jebret langsung. Langsung mati di tempat. Itu Ananias. Lalu orang-orang mengafaninya, menguburkannya. 3 jam kemudian datang istrinya. Dan mereka ini udah mufakat jahat. Pura-pura ngasih semuanya, padahal itu enggak semuanya. Padahal enggak ada keharusan juga ngasih semuanya. Hanya jujur saja kalau ngasih. Ini kami jual sekian, kami mau ngasihnya sekian. Enggak ada masalah. Hanya dia mungkin mau pencitraan, kesannya murah hati, padahal dia bohong. Lalu Rasul Petrus tanya kepada Safira, apakah kamu menjualnya seharga sekian? Iya benar. Lalu diulang lagi sama Rasul Petrus. Mereka tadi menguburkan suamimu, maka kamu juga akan mengalami hal yang sama. Jebret, langsung meninggal di tempat. Safira juga. Maka menjadi takutlah orang-orang yang ada di daerah itu. Nah, seringkali Tuhan di awal ketika Tuhan ingin mengajarkan dengan tekanan yang kuat, seringkali ada kejadian-kejadian yang menakutkan sehingga itu menjadi tonggak pengingat, menjadi momentum bagi orang-orang percaya untuk jangan main-main ketika ikut Tuhan.
Tetapi itu hanya terjadi sekali. Berikut-berikutnya ada banyak penipuan yang dilakukan oleh umat Tuhan, dan seolah-olah Tuhan tidak menghakimi mereka, Tuhan tidak menghukum mereka. Sehingga orang-orang semakin berani. Sampai pada zaman sekarang ini, ayat ini juga sering diselewengkan baik oleh gereja maupun oleh hamba-hamba Tuhan. Ayat Maliaki 3 ayat 10 sering dipakai untuk meneror umat Tuhan. Awas, nggak bayar perpuluhan, dikutuk oleh Tuhan. Ya, lalu umat takut dan memberikan kepada gereja. Ternyata bukan untuk gereja, tetapi dia ambil oleh pendetanya. Ada yang seperti itu. Lalu pendeta menjadi semakin kaya dan bukan dipakai benar-benar untuk melayani Tuhan, bukan dipakai untuk mengindahkan gereja Tuhan, bukan dipakai untuk mendukung pekerjaan misi di daerah-daerah, bukan dipakai untuk menolong gereja-gereja yang susah di daerah-daerah lain, tetapi dengan ketakutan umat itu dipakai sedemikian rupa oleh hamba Tuhan untuk memperkaya dirinya sendiri. Dan jemaat Tuhan karena sudah dicuci otaknya, dikatakan kalau memberikan perpuluhan pasti diberkati Tuhan. Dibalaskan 30, 60, 100 kali lipat. Maka orang senang memberi. Dan orang jemaat bisa bangga pendetanya menjadi pendeta yang begitu kaya, yang punya aset begitu banyak. Jemaat bangga, luar biasa hamba Tuhan diberkati Tuhan. Tetapi dia sedang mempolitisasi ayat-ayat suci untuk kepentingan diri sendiri. Maka ini adalah teguran, peringatan yang keras kepada hamba-hamba Tuhan, kepada gereja-gereja yang mempermainkan ayat-ayat kitab suci untuk memperkaya diri sendiri. Karena itu di gereja kita tidak dipaksakan, tidak ditentukan harus perpuluhan, harus memberikan persepuluhan. Karena apa? Karena setiap orang membuat syariat bagi dirinya sendiri. Menurut kedewasaannya, maka dia sendiri harus menentukan berapa yang dia ingin persembahkan kepada Tuhan. Tetapi jangan dibalik. Bukan berarti kita tidak perlu memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan semua yang terbaik bagi kita, maka adalah hal yang begitu logis dan menjadi konsekuensi logis bagaimana kita juga memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi bukan sekadar uang. Bukan sekadar uang, tetapi termasuk uang juga. Ya, Tuhan ingin kita mempersembahkan totalitas hidup kita. Kita persembahkan hati kita, kita persembahkan dedikasi hidup kita persembahkan uang kita, waktu kita, tenaga kita, segenap daya upaya kita demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya. Nah, di ayat ke-9 ini dikatakan bagaimana sebagian orang yang berbuat dosa itu mewakili kesalahan suatu bangsa. Di sini Tuhan mengatakan, ya kamu seluruh bangsa. Walaupun tentu tidak semuanya. Nabinya oke, Maliaki tidak ada masalah. Tetapi seringkali perbuatan sebagian orang dinilai sebagai dosa komunal. Dosa personal dinilai sebagai dosa komunal. Karena Tuhan ingin memurnikan bangsa Israel. Kita ingat bagaimana peristiwa seorang Akan yang mencuri perak, emas, jubah kemuliaan. Dia curi dari Yeriko ketika Yeriko dijatuhkan. Harusnya dimusnahkan dan sebagian dipersembahkan, tapi ada yang nilep. Ya, ada yang nilep koleksi pribadi. Maka Akan sembunyikan di dalam kemahnya dan Tuhan kasih tahu sama Yosua, ada yang mencuri. Maka Tuhan katakan, semua yang dicuri harus dibinasakan, termasuk yang mencuri. Dan akan juga mati. Ya, itu juga menjadi satu momen yang bersejarah, yang menjadi peringatan keras, yang akan menjadi ingat-ingatan oleh bangsa Israel. Jangan main-main dengan Tuhan. Tetapi tidak selalu terjadi. Ada momen-momen tertentu
Tuhan pakai sesuatu yang ekstrim untuk apa? Untuk memberikan warning yang sangat keras kepada umatnya. Dan ya, di ayat 11 Tuhan juga menjanjikan berkat bagi bangsa Israel. Ketika mereka mau kembali bertobat, memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan, maka Tuhan akan dikatakan menghardik belalang pelahap. Ya, belalang pelahap juga acap kali Tuhan pakai untuk apa? Untuk menghukum. Baik itu bangsa-bangsa bukan Israel, ya bangsa Mesir juga dikirim belalang pelahap oleh Tuhan. Sehingga mereka gagal panen dan lain sebagainya. Nah, Tuhan juga menjanjikan berkat dan perlindungan. Sehingga apa dikatakan? Supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Dan supaya pohon anggurmu berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Itu di ayat 11. Dan di ayat terakhir, ayat 12 adalah tentang pemuliaan nama Tuhan melalui umat yang taat. Kalau bangsa Israel mau berbalik, bertobat dari kesalahannya, maka Tuhan katakan segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Tentu bukan Israel akan meninggikan diri, tetapi nama Tuhan akan dipermuliakan melalui umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kita kembali memikirkan tadi tentang persembahan, tentang persepuluhan. Ya, tentunya ketika masuk di perjanjian baru terjadi penyimpangan esensi dari persepuluhan. Ya, ada satu ayat yang mengatakan ini. Matius 23 ayat 23 dikatakan, celakalah kamu, ini Yesus yang mengatakan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Ini mereka membayar persepuluhan. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kalau saya mau coba mengaplikasikannya di dalam kehidupan saat ini, mungkin ada di antara kita yang punya pikiran bahwa yang penting saya udah kasih persembahan, yang penting saya udah kasih persembahan komitmen, yang penting saya udah kasih persepuluhan ke gereja, cukup, bodoh amat yang lain. Ya, tidak demikian. Lalu ada orang susah, kita nggak mau tahu, saya udah kasih persepuluhan di gereja. Atau orang tua kita sakit, kita nggak mau ngurusnya, saya udah kasih persembahan di gereja. Sorry, untuk memelihara orang tua budgetnya sudah dikasih ke gereja. Jadi saya nggak ada budget lagi. Ya, tidak demikian. Karena itu persepuluhan itu atau persembahan, atau persembahan komitmen atau apapun namanya, itu tidak membuat keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan menjadi hilang. Ya, jangan pikir udah kasih persembahan, udah bodo amat. Ya, saya nggak mau ngapa-ngapain lagi. Saya nggak mau pelayanan. Saya kan udah kasih uang. Ya, saya kan udah jadi mitra misalnya. Ya, tidak demikian. Kita harus pikirkan keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Yesus dalam pelayanan selalu dikatakan tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Yesus tidak hitung-hitungan. Karena itu sebenarnya di dalam perjanjian baru dan sampai ke sekarang ini, akhirnya persepuluhan di perjanjian baru tidak lagi ditekankan. Kenapa? Karena banyak orang terjebak dalam legalitas, dalam syariat. Pokoknya saya udah kasih persepuluhan, udah, gak mau tahu yang lain. Tidak demikian. Ya. Tetapi esensinya adalah keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Ya, kemurnian motivasi kita di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Maka saya bisa katakan, kita tidak memberikan persembahan pun Tuhan tidak akan miskin. Ya, Tuhan tidak akan maksa-maksa ngemis-ngemis kepada kita supaya kita memberikan persembahan kepada Tuhan, tidak. Tetapi sebaliknya, sebaik-baik orang yang bersyukur adalah mereka yang memberikan persembahan. Baik itu uang,
baik itu waktu, baik itu tenaga, dan motivasi hidupnya adalah semata-mata demi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kalau kita diberkati, kita semangat dukung pekerjaan Tuhan. Kalau kita punya tenaga yang banyak, kita punya waktu yang banyak, berikan waktu dan tenaga kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang indah di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak menipu Allah di dalam kehidupan kita. Kita bisa mengelabui mata manusia. Dengan apa? Dengan aktif di gereja. Dengan memberikan persembahan kepada gereja, kepada yayasan, kepada pelayanan misi dan lain sebagainya. Bisa. Tapi belum tentu kita benar-benar sudah mendapatkan esensi dari yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan hati kita. Tuhan inginkan dedikasi hidup kita. Semuanya bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mudah enggak? Enggak mudah. Ya. Karena itu kita terus digugah oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai ayat ini Tuhan berikan kepada kita. Kamu merampok aku, kata Tuhan. Termasuk merampok hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu kalau kita melayani, kalau kita memberi persembahan, kalau kita melakukan segala daya upaya, sekali lagi hanya untuk Tuhan. Kalau kita diberikan kesempatan, jangan banggakan diri. Kita selalu harus dengan rendah hati, bahkan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih saya masih boleh melayani Tuhan. Siapa saya ini? Harus seperti itu mentalitas kita. Jangan merasa kalau nggak ada saya nggak jalan ini pelayanan. Kalau nggak ada saya nggak ada orang semangat ke gereja. Celakalah kita kalau kita berpikir seperti itu. Ya, kiranya Tuhan menolong kita, memurnikan motivasi kita, sehingga kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan mari kita juga di gereja tidak puas menjadi penikmat-penikmat ibadah. Tetapi mari kita terjun di dalam ibadah. Ya, entah menjadi greeter, usher, entah menjadi pemusik, menjadi WL, menjadi singer, menjadi apapun yang kita bisa. Tidak perlu berpikir jauh-jauh hebat-hebat, spektakuler. Start small. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Mengajak saudara, rekan, keluarga, ayo kita ke gereja. Mengajak, sederhana. Ya, bawa jiwa baru ke gereja Tuhan. Supaya bukan hanya kita yang diberkati, tetapi orang-orang yang kita kasih juga diberkati oleh Tuhan melalui ibadah di gereja kita. Selamat merenungkan firman Tuhan dan kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa.